Sobat Klik Dokter, balik lagi ke segmen Bener nggak sih dok? Bareng saya Dr. Dery dari Klik Dokter. Nah, kali ini kita akan bahas tentang asma. Kenapa ini penting? Karena menurut WHO sudah ada 300 juta pengidap asma di dunia. Langsung aja kita bahas ke pertanyaan yang udah masuk. Jawabannya adalah mitos. Jadi asma itu bukan penyakit menular. Asma itu adalah penyakit peradangan kronis pada saluran napas sehingga menyebabkan seseorang itu ada gangguan pada usaha bernafasnya. Nah, dia itu bisa dibilang ya seperti penyakit keturunan. Ketika orang tuanya punya riwayat asma, maka seseorang anak atau seseorang itu akan menjadi punya potensi atau punya bakat menjadi asma. Jadi asma itu bukan penyakit yang menular, sehingga jika kita bersebelahan dengan orang asma atau kontak dengan orang asma tidak menyebabkan Anda menjadi asma. Oke, jawaban ini juga mitos. Jadi stres itu tidak menyebabkan asma. Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, asma itu disebabkan oleh satu faktor genetik, dua adalah faktor lingkungan. Jadi ketika kita ada bakat dari faktor genetik dan juga lingkungannya yang memicu kita menjadi asma, maka asma akan menjadi berat. Tetapi untuk stres itu sendiri sebenarnya tidak menyebabkan gejala asma itu muncul. Mungkin jika memang sudah punya riwayat dan dipengaruhi faktor tadi, ketika stres akan menjadi muncul gejala menjadi lebih berat. Jawabannya adalah fakta ya. Jadi pada ibu hamil untuk meminum beberapa jenis obat asma itu masih diperbolehkan. Tetapi kembali satu kondisi tidak bisa dipukul rata untuk semuanya. Sehingga penting untuk mama untuk berkonsultasi kembali ke dokter mama apakah bisa mengkonsumsi obat-obatan asma yang sebaiknya dikonsumsi pada kondisi asma pada ibu yang sedang hamil. Jawabannya adalah mitos. Nah, bagi yang belum tahu, terapi pasir itu adalah terapi dengan cara berbaring atau berendam di pasir yang hangat. Katanya sih hangat dari pasirnya itu bisa mengurangi peradangan dan juga kekakuan pada saluran napas dan juga pembuluh darah. Tapi lagi-lagi hal ini belum ada data ilmiahnya sehingga tidak bisa kami sarankan dan ini merupakan mitos untuk mengatasi asma. Tentunya untuk mengatasi asma kita perlu menghindari penyebab atau pencetusnya dari faktor lingkungannya tentunya dan juga mengkonsumsi obat reliever atau controller, artinya obat-obat yang untuk mengurangi gejala sesak dan juga untuk mengkontrol gejala dari asma itu sendiri. Oke, jawabannya mitos. Meskipun asma dan flu itu bisa terjadi secara bersamaan, tetapi tidak pasti seseorang yang mengalami asma itu didahului ataupun pasti berbarengan dengan gejala flu. Karena tentunya prosesnya itu kedua hal yang berbeda, sehingga bisa dibilang mitos. Itu dia info mengenai asma, fakta dan mitosnya yang sudah ditanyakan oleh Sobat Klik Dokter. Semoga informasinya bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Klik Dokter. Selalu jaga sehatmu bareng Klik Dokter. Klik Dokter.